ini udah cukup ramai di publik gitu. Kamu sadar nggak? Wah, kok Bapak nuduh saya? Kamu kan bukan dari divisi IT. Justru itu masalahnya. Ya tenang aja lah. Bantu. Kamu hampir bikin berita hoax tayang tahu? Dugaan kebocoran data pribadi, kebocoran data pelanggan, kebocoran data pribadi. Hai, aku Naya. Di sini aku bertugas sebagai praktisi komunikasi. Tugasku adalah menjaga pesan perusahaan tersampaikan dengan jujur, jelas, dan juga sesuai dengan etika profesi. Hai, aku Mika. Aku jurnalis. Tugas aku cari fakta, validasi data, dan juga memastikan publik mendapatkan informasi yang akurat. Hai, aku Rere, mewakili perusahaan yang lagi jadi sorotan. Peranku tentu saja menjaga nama baik perusahaan sambil tetap tunduk pada regulasi dan prosedur komunikasi publik. Halo, aku Raya. Di tim ini aku sebagai asisten riset yang siap membantu klarifikasi informasi jika dibutuhkan. Tugas aku di sini ngasih gambaran awal tentang isu yang sedang beredar. Semoga membantu ya. Saya Atar, memastikan setiap berita lolos verifikasi dan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Oke, kita mulai ya. Jadi seperti kita tahu kalau kita dapat rumor tentang kebocoran data pelanggan tadi pagi. Memang masih rumor sih dan belum rilis juga. Cuma ini udah cukup rame di publik gitu. Jadi kita membahas ini dari awal. Mika sendiri udah dapat apa di lapangan? Kalau dari saya sendiri Pak, belum terlalu banyak sih. Cuma tadi informasi pertama yang saya dapat itu dari Raya. Kata Raya ada isu kebocoran data pelanggan dari server kita, server perusahaan kita Pak. Tapi saya belum bisa memastikan karena belum ada dokumen pendukungnya gitu Pak. Saya sudah cek internal. Dari divisi IT pun belum memberikan laporan yang jelas dan juga akurat. Kalau misalkan memang isu perusahaan kita ini tersebar ke publik tanpa adanya klarifikasi, maka reputasi perusahaan kita bakalan rusak. Justru itu makanya saya langsung datang. Perusahaan nggak mau berspekulasi. Kami butuh tahu info yang sampai ke redaksi ini berasal dari mana dan seberapa valid. Oh, kalau soal itu aku cuma tahu dari grup internal aja sih. Ada kabar server sempat down jam 2 pagi. Mungkin itu penyebabnya. Tapi aku juga belum bisa pastiin sih. Sorry Ray, tadi kamu bilang lihat di grup internal. Kamu boleh tolong kirim bukti screenshotnya nggak biar bisa diverifikasi? Aduh, HP aku mati tadi. Tapi nanti coba aku kirimin ya. Ini masih info awal kok. Tapi Ray, kamu kan bukan dari divisi IT. Kok kamu kayak tahu banget gitu ya secara spesifik? Ya kan aku lumayan aktif di grup internal. Suka ada yang bocorin info. Aku cuma bantu nyampein duluan aja ke kalian biar kalian siap kalau publik nanya. Justru itu masalahnya. Kalau info ini salah, kita bisa kena dan perusahaan bisa diserang publik tanpa alasan. Rai, kita ini di sini kerja pakai prosedur loh. Jadi nggak bisa asal terima info mentah gitu aja. Harus tahu detailnya kayak gimana, sumbernya dari mana. Loh, kok Bapak nuduh saya? Saya kan cuma bantu. Kalau saya nggak dipercaya ya nggak apa-apa.
Rai, kamu tuh harus ngerti kalau ini tuh isu yang besar. Kalau kamu ngasih informasi yang salah ke publik, itu sama aja kamu nyebar hoax dan juga bisa melanggar kode etik. Ya tenang aja lah, aku nggak mungkin bohong. Kita satu tim. Pak, ini barusan banget IT perusahaan ngerilis pengumuman kalau ternyata jam 2 tadi nggak ada server down kok. Rai, kamu bilang server down jam 2. Itu info dari mana? Kan aku cuma nyampein rumor internal aja. Siapa tahu bener. Rai, walaupun itu cuma rumor, kamu harus tahu rumor itu jelas atau enggak. Kamu tadi ngomong seolah-olah kamu tuh udah tahu sendiri atau lihat sendiri kejadiannya. Rai, jujur, dari awal tuh kamu kelihatan ragu tuh gak? Kalau kamu tahu sesuatu, bilang. Kalau nggak tahu, jangan kasih info setengah mateng. Tapi kamu tahu kan, Rai, kalau misalkan ini bisa jadi misleading information, kalau misalkan berita udah naik, ini semua bisa kacau, reputasi perusahaan bisa hancur, dan yang salah, media juga. Oke. Sebenarnya aku juga nggak yakin sama info itu. Tapi aku cuma lihat ada orang ngetik rumor itu di grup anonim internal. Dan aku sampaikan hal itu ke kamu, Mika. Aku pikir itu bakal bantu kalian untuk kerjain berita lebih cepat. Rai, itu tuh bukan sumber, itu spekulasi. Kamu aja nyamperin aku kayak info A1. Kamu sadar nggak? Perusahaan saya bisa kena serang. Kalau rumor itu beneran keluar, itu fitnah, Rai. Kamu harusnya ngomong dari awal kalau ini tuh cuma obrolan liar. Kita ini mainnya di data, bukan di firasat. Aku cuma mau bantu kalian. Aku pikir semakin cepat kalian tahu, kalian makin siap. Bantu. Kamu hampir bikin berita hoax tayang tahu? Aku minta maaf, beneran deh. Aku pikir ini urgent. Aku nggak mikir panjang kalau info ini belum dicek. Rai, kerjaan kita tuh sensitif. Kalau kamu ngasih informasi setengah-setengah kayak gitu, sama aja kamu nyebarin hoax. Walaupun niat kamu baik, cara kamu tetap salah. Kita semua bisa belajar dari sini, teman-teman. Bahwa sebelum melempar informasi ke media, kita harus tahu itu tuh valid atau enggak. Karena kan mau gimana pun, kita nih punya tanggung jawab ke publik. Dan perusahaan siap untuk transparan. Kalau memang ada masalah, tapi jangan sampai kita perang sama gosip. Oke, sekarang gini aja. Kita selesaiin bareng-bareng. Mika, kamu tetap cari fakta langsung dari divisi IT lewat narasumber resmi. Naya dan Rere, nanti kamu bikin statement sementara yang ngejelasin bahwa belum ada bukti kebocoran dan perusahaan juga sedang cross-check. Nanti saya akan menunda semua berita sampai valid dan lengkap. Dan Raya, kedepannya jangan jangan ngasih info tanpa bukti lagi dan harus transparan kalau sumbernya nggak pasti. Pak, kalau nanti terbukti aman, kita bikin berita klarifikasi ya, supaya publik nggak konsumsi rumor. Saya setuju. Kami juga dari tim PR bakalan ngadain sosialisasi terkait dengan keamanan data, supaya publik itu nggak bakal kemakan rumor. Oke, baik. Saya akan bantu siapkan datanya dari perusahaan. Terima kasih ya, masih mau merangkul aku. Maaf kalau udah bikin kekacauan. Kita tim kok, yang penting lain kali hati-hati. Oke, kita selesain kasus ini bareng-bareng sesuai dengan etika profesi masing-masing. Ingat, satu info palsu aja bisa bikin masalah besar. Kita kerja pakai data, bukan drama.